semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Panggung serangan balik Donny van de Beek siap bikin Manchester United nangis darah. Bagi para fans Manchester United, rasa frustasi Van de Beek lebih kepada dirinya yang tidak terakomodasi dengan baik di tim. Nyaris tidak ada peran yang ideal bagi dia bahwa di bawah komando Solskjaer dalam formasi 4-2-3-1. Dia terlalu cenderung pemain menyerang untuk bermain di barisan 2 gelandang dan tidak cukup cepat atau powerful untuk mengisi posisi sayap. Rangnick sekarang tak lagi melihat ada ruang bagi Van de Beek bisa berkembang di tim garapannya. Di tengah ketidakpastian itu datanglah secerca harapan. Frank Lampard yang baru-baru ini ditunjuk sebagai manajer baru Everton membawanya ke Goodison Park untuk mengabdi sebagai pemain pinjaman dalam rentang waktu 6 bulan. Terbilang singkat, namun ini jadi kans emas bagi Van de Beek untuk membuktikan diri bahwa Manchester United selama ini telah menyia-nyiakan berlian berdebu. Siapa yang menjamin sang gelandang tak menyimpan dendam pada Manchester United atas pelakuan mereka selama ini terhadap perkembangan karirnya? Tidak terlalu naif jika satupun pihak ada yang berasumsi Van de Beek siap membuat Manchester United menyesal dan menangis darah. Lampard memiliki banyak pengaruh pada keputusan saya gabung Everton. Saya bermain melawan dia ketika saya masih di Ajax dan dia di Chelsea sebagai manajer, jadi dia tahu saya sebagai pemain. Dia pikir saya masih memiliki kualitas yang dapat membantu tim. Lanjutnya, saya bisa belajar banyak darinya karena dia berada di posisi hampir sama, pemain lini tengah yang mencetak banyak gol. Dia bisa banyak membantu saya, jadi saya pikir saya berada di tempat yang bagus. Saya ingin menunjukkan kualitas saya, kekuatan saya kepada orang-orang di Inggris, tegas pemain yang pernah berada di jajaran nominasi Ballon d'Or edisi 2019 itu. Ngenesnya Jesse Lingard direstui Rangnick pindah diblokir manajemen MU. Sebuah cerita terungkap mengenai kegagalan Jesse Lingard pindah dari Manchester United di deadline day bursa transfer. Sang playmaker ternyata sudah mendapatkan restu dari Ralf Rangnick untuk pindah klub. Selama bursa transfer musim dingin ini, Lingard sebenarnya banjir tawaran untuk pindah. Bahkan di deadline day ada beberapa klub yang berminat untuk menggunakan jasanya. Hingga bursa transfer musim dingin ditutup, Lingard akhirnya batal pindah. Namun The Athletic mengklaim bahwasanya Lingard sebenarnya sudah mendapatkan restu untuk cabut dari MU. Menurut laporan tersebut, pada hari Senin 31 Januari kemarin, Lingard bertemu dengan Rangnick di Carrington. Ia meminta kejelasan dari sang manajer terkait situasinya di MU. Rangnick pada saat itu mengatakan bahwasanya ia tidak bisa memberikan jam bermain reguler kepada Lingard karena lini tengah MU saat ini penuh dengan pemain top. Alhasil, ia memberikan restu kepada Lingard untuk pindah, di mana Newcastle dan West Ham mencoba untuk merekrutnya di deadline day. Menurut laporan tersebut, Lingard akhirnya gagal pindah karena manajemen MU memutuskan untuk menolak melepaskannya. MU menolak tawaran Newcastle karena masalah ekonomi. The Magpies enggan untuk membayar klausul 12 juta pound sterling kepada MU jika mereka lolos dari degradasi. Di sisi lainnya, MU juga menolak tawaran West Ham karena mereka tidak mau memperkuat rival mereka di 4 besar. Lingard dikabarkan ogah untuk memperpanjang kontraknya, jadi ia akan cabut dengan status free agent di musim panas nanti. Cristiano Ronaldo kembali ke latihan Manchester United lebih awal. Cristiano Ronaldo telah kembali berlatih bersama dengan Manchester United lebih awal setelah liburan musim dinginnya. Menyusul kemenangan 1-0 atas West Ham United, pemain internasional Portugal melakukan perjalanan ke Dubai dengan absennya pertandingan Eropa di jeda internasional. Menurut Manchester Evening News, 37 tahun kini telah kembali ke Carrington setelah terbang kembali ke Manchester pada hari Sabtu. Di tengah beberapa pemain yang dikaitkan pergi dari Setan Merah pada hari batas waktu transfer, pasukan Ralf Rangnick melanjutkan pelatihan pada hari Senin sebelum mereka kembali beraksi minggu ini. Mereka akan menyambut Middlesbrough ke Old Trafford pada putaran keempat Piala FA pada hari Jumat dengan Alex Telle, Fred dan Edinson Cavani masih bertugas internasional di Amerika Selatan. Sejak kembali ke Setan Merah selama musim panas, Ronaldo telah membuat 24 penampilan, mencetak 14 gol termasuk 6 dalam 5 pertandingan Liga Champions. Dipersulit Rangnick, Dean Henderson gagal tinggalkan Manchester United. Ralf Rangnick kepergok mempersulit kepindahan Dean Henderson, padahal penjaga gawang berusia 24 tahun tersebut nyaris merawat ke Watford. Sejak dibukanya di bursa transfer paruh musim ini, nama Dean Henderson memang berada di ambang pintu keluar Old Trafford. Minimnya menit bermain membuat Dean Henderson tidak betah berlama-lama di kota Manchester.
Hingga separuh musim Liga Inggris berjalan, Dean Henderson belum mencatatkan satu penampilan pun untuk setan merah. Kiper bertinggi 188 cm tersebut baru mencatatkan satu pertandingan di Piala Liga dan satu Liga Champions. Laporan dari Daily Mail mengklaim bahwasanya jika Watford serius ingin mendaratkan Dean Henderson, mengetahui minat kuat dari The Hornets, Dean Henderson lantas memohon pada Manchester United untuk melepasnya. Sayang keinginan Dean Henderson harus pupus seketika usai Ralf Rangnick tidak ingin satupun anak asuhnya angkat kaki dari Old Trafford di detik-detik penutupan lantai bursa, termasuk Dean Henderson. Disinyalir pelatih asal Jerman tersebut menolak kepergian Dean Henderson lantaran ia belum menemukan pengganti yang sepadan. Terlebih, The Red Devils musim ini masih memainkan banyak kompetisi termasuk Liga Champions. Jika sewaktu-waktu De Gea tumbang, dikhawatirkan Rangnick akan sulit mencari pelapisnya. Sponsor utama Manchester United kecam aksi tidak terpuji Mason Greenwood. Sponsor utama Manchester United, TeamViewer, tidak tinggal diam mengenai skandal Mason Greenwood. Mereka mengecam aksi yang dilakukan striker muda Manchester United tersebut. Di akhir pekan kemarin, dunia sepak bola Inggris dibuat geger oleh pengakuan Harriet Robson. Model cantik mantan kekasih Mason Greenwood itu membagikan foto-foto, video dan rekaman suara percobaan oleh Mason Greenwood. Kekerasan yang dilakukan oleh Greenwood ini juga mendapatkan perhatian dari sponsor utama mereka, TeamViewer. TeamViewer mengutuk perbuatan sang striker itu. TeamViewer baru-baru ini membuat pernyataan resmi. Mereka mengutuk aksi tidak terpuji yang dilakukan Greenwood tersebut. TeamViewer mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi. Kami menjalin komunikasi yang erat dengan partner kami, Manchester United, dan mengapresiasi langkah cepat yang telah mereka ambil. Namun tuduhan tersebut masih diperiksa, maka semua promosi dan produk yang dibuat bersama Manchester United tidak akan menyertakan sang pemain. Kami akan terus memantau situasi ini, bunyi pernyataan resmi Cadbury. Manchester United tidak sekedar men-scores Greenwood, mereka juga menarik semua produk komersial mereka yang melibatkan sang pemuda. Semua jersey sang pemain di Megastore mereka sudah ditarik dan tidak akan dijual untuk sementara waktu.